Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku sekalian rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kasih sayang. Dialah zat yang menegakkan langit tanpa tiang, pemelihara alam raya yang menciptakan miliaran bintang, juga pencipta bumi yang terbentang, lautan yang bergelombang, sekaligus pencipta kita sebagai manusia yang dibekali dengan akal. Saudaraku sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang tentang posisi sains dan teknologi dalam Islam. Bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan secara umum. Setelah keruntuhan peradaban Islam pada abad ke-18, dilanjutkan dengan kolonialisme dunia barat pada abad ke-19 dan 20, kaum muslimin mengalami kemunduran, baik secara moral, finansial, maupun dalam hal peradaban, termasuk ilmu pengetahuan. Dalam kemunduran ini ada dua pemikiran ekstrim yang berkembang, yang semuanya bersumber pada ideologi, yaitu sekularisme, pemisahan antara agama dan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Keduanya seperti dua sisi mata uang. Satu kelompok pemikiran, mereka menuhankan akal dan rasionalitas. Mereka mengesampingkan ayat-ayat qauliyah, yaitu Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan kelompok ekstrem kedua, mereka hanya menitik beratkan, berfokus pada ibadah yang sifatnya vertikal, individu, tanpa melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya kemasyarakatan. Padahal mereka tahu bahwa Islam ini ditakdirkan sebagai pemimpin peradaban, dan juga Islam merupakan rahmat bagi seluruh sekalian alam. Pertanyaannya, bagaimana Islam ini memandang ilmu pengetahuan? Bukankah ketika kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW ketika didatangkan wahyu yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara, yaitu malaikat Jibril, ayat yang pertama turun yaitu Iqra, bacalah. Apakah ayat baca ini cukup membaca saja secara literal? Nah, para ulama membagi atau menginterpretasikan ayat Iqra menjadi 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu i'mal al-aqal, menggunakan akal, rasio kita, atau penalaran. Yang kedua yaitu ibsar, melakukan pengamatan secara empirik. Yang ketiga yaitu tafakkur, dengan berpikir. Yang keempat, tadzakkur, melakukan kontemplasi. Makna yang kelima yaitu dalam dimensi tadabbur atau pengkajian. Dan yang terakhir yaitu tafaqquh, melakukan pemahaman atau menggali secara mendalam. Nah, dengan ini dimaksudkan bahwasanya tidak hanya membaca secara literal dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, maupun yang disampaikan oleh Rasulullah, namun juga melakukan pengamatan ayat-ayat yang lain, yaitu ayat kauniyah, yaitu secara alam raya ini, sehingga di mana ketika kita menggunakan rasio kita, menggunakan akal kita dengan benar, kemudian mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita melihat di dalam kemasyarakatan kita, alam raya ini dengan pengamatan empirik, maka ilmu-ilmu pengetahuan, cabang pengetahuan akan berkembang, seperti halnya kartografi, biologi, fisika, dan lain sebagainya. Nah, inilah konsep Islam dalam memandang ilmu pengetahuan. Insya Allah kita akan bersambung pada pembicaraan yang kedua, bagaimana sungguhnya koridor-koridor dalam menempatkan ilmu pengetahuan ini dalam keseluruhan konsep Islam yang rahmatan lil alamin, syamil, yaitu menyeluruh, kamil, mutakamil, sempurna dan menyempurnakan. Billahi wabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the knowledge.